Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini Allah selalu menjaga hati kita, melapangkan dada kita, dan memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebelum dimulai, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget secara mental? Padahal kayaknya aktivitas harian biasa-biasa saja. Tapi kok rasanya sesek banget di dada. Entah itu karena sedih, kecewa, sakit hati, atau cemas yang gak berujung. Mungkin Anda lagi ngerasa dizalimi orang terdekat, atau mungkin kenyataan hidup sekarang lagi gak sesuai ekspektasi. Kegagalan masa lalu atau rasa takut akan masa depan. Sering banget kita ngos-ngosan sendiri. Atau mungkin Anda pernah kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai. Lalu berhari-hari bahkan berbulan-bulan masih terus bertanya dalam hati, kenapa ini harus terjadi pada saya? Kalau pernah, tenang, Anda tidak sendirian. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Nah sahabatku, sebagai lanjutan 2 video saya sebelumnya, maka video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengobrol santai tentang sebuah konsep yang namanya The Dichotomy of Control atau peta kendali. Konsep ini sederhana, tapi kalau benar-benar dipahami, insya Allah bisa bikin hidup kita jauh lebih tenang dan damai. Bukan berarti masalahnya hilang, tapi hati kita menjadi lebih tenang ketika menghadapi masalah. Karena kita tahu mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus diserahkan kepada Allah. Mari kita bahas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku semua, dalam hidup ini kalau disederhanakan sebenarnya ada 2 wilayah. Wilayah pertama adalah apa yang bisa kita kendalikan. Wilayah kedua adalah apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kelihatannya sederhana ya, tapi justru disinilah letak rahasia ketenangan hidup. Saya ingin mengajak Anda bermain sebentar. Tidak usah dijawab keras-keras, jawab saja dalam hati. Oke, bayangin hidup kita ini kayak lagi memanah. Kita bisa kontrol cara kita berdiri, cara narik busur, sampai titik bidiknya. Tapi begitu anak panah itu kita lepas dari tangan, apakah dia bakal kena target atau enggak? Itu udah banyak faktor lain yang main. Seperti angin atau mungkin targetnya tiba-tiba bergerak. Disinilah kita harus paham peta kendali kita. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh lainnya yang di luar kendali kita adalah cuaca, kemacetan, omongan orang atau sikap orang lain kepada kita, kesehatan, umur, bahkan masa lalu kita. Hasil akhir dari sebuah usaha juga. Sebaliknya, ada beberapa hal yang ada di dalam kendali kita. Apa itu? Cuma 4 poin utama. Yang pertama, pikiran kita. Kemudian kedua, perasaan kita. Ketiga, ucapan kita. Dan keempat, tindakan kita. Masalahnya kita sering banget capek karena sibuk ingin mengatur hal-hal yang di luar kendali kita. Kita ingin orang lain selalu bersikap baik, kita ingin gak ada macet, padahal itu semua bukan hak kita buat mengatur. Sahabatku, sebagai orang yang beriman,
Konsep ini makin mantap kalau kita sambungkan dengan ketauhidan. Kita harus sadar kalau semua yang terjadi itu adalah atas izin Allah. Ada quote yang indah banget dari istirahatkan jiwamu atau lenturkan hatimu untuk menerima apa yang sudah dalam pengaturan. Apa saja yang sudah diatur oleh selainmu, maka kamu jangan ikut-ikutan mengaturnya untuk dirimu. Kalimat ini maknanya sangat dalam. Intinya, jangan ambil beban yang harusnya jadi urusan Allah. Kita juga harus yakin kalau semua yang datang dari Allah itu adalah baik, sudah terukur, tidak akan tertukar. Bahkan setiap kepahitan pun bisa menghapus dosa dan jadi pahala berhadiah surga. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri, pikiran kita, dan tindakan kita. Itulah area free will kita yang nanti bakal dihisab. Nah, sahabatku semua, biar makin terbayang, kita coba bedah satu kasus yang ada di dalam obrolan ini. Misal, ada seseorang yang merasa hancur karena ditipu orang, finansialnya rusak, lalu ditinggal istrinya. Secara manusiawi hatinya pasti sedih banget. Kalau dalam peta kendali, ditipu dan ditinggal itu adalah qada, ketetapan yang sudah terjadi. Ini di luar kendali dan tidak dihisab. Hati yang terasa sakit itu adalah qadar, juga tidak dihisab, karena itu respon alami tubuh. Tapi dia punya kebebasan memilih, apakah dia mau bikin mendekat kepada Allah atau malah mau milih bunuh diri, gantung diri. Itulah yang akan dihisab oleh Allah. Contoh lain yang sering kita alami, rasa takut kehilangan orang tua. Kita nggak bisa kontrol kapan ajal orang tua itu akan tiba, dan itu di luar kendali kita. Tapi kita punya kendali penuh untuk contoh, 1, mengunjungi mereka lebih sering. Menjaga sikap supaya nggak menyakiti hati mereka. 3, menikmati waktu bareng bersama mereka. 4, memfasilitasi kebutuhan mereka supaya mereka husnul khotimah. Fokus ke hal-hal yang bisa dilakukan, bahkan bikin cemas kita berkurang jauh. Sahabatku semua, mungkin di antara sahabat ada yang bertanya, gimana sih caranya mulai mempraktikkan ini? Ada 3 kunci utama. Yang pertama, berdamai untuk sesuatu yang gak bisa diubah atau di luar kendali kita. Yang kedua, berani untuk mengubah sesuatu yang memang bisa diubah. Itu yang ada di dalam kendali. Dan ketiga, bijaksana untuk membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Coba deh, kalau kamu lagi ngerasa sesek dadanya, ambil kertas lalu tulis situasimu sekarang. Terus bagi 2 kolom, mana yang di dalam kendali dan mana yang di luar kendali. Misalnya, kalau Anda sedang punya utang, yang bisa Anda kendalikan adalah bekerja sungguh-sungguh, hidup lebih hemat, berkomunikasi dengan baik kepada orang yang Anda berutang, dan terus berdoa kepada Allah. Tetapi kapan rezeki itu datang, itu bukan wilayah kita. Nah, kalau Anda sedang menghadapi anak yang sulit dinasihati,
Yang bisa Anda lakukan adalah mendidik dengan kasih sayang, memberi tauladan, mendoakan, dan terus membersamainya. Tetapi kapan hatinya berubah, itu hak Allah. Lakukan yang Anda bisa, sisanya berserah diri kepada Allah. Ada satu kalimat yang sangat saya sukai. Think you can change, change them fully. Think you cannot change, accept them fully. Artinya, apa yang Anda bisa ubah, ubahlah sepenuh hati. Dan apa yang tidak bisa Anda ubah, terimalah dengan sepenuh hati. Karena disitulah letak kedamaian. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Anda berdoa. Jika berkenan, pejamkan mata sejenak, resapi setiap kalimatnya. Ya Allah, untuk apapun yang di luar kendaliku, lapangkan hatiku dan damaikan pikiranku. Dan apa yang bisa saya ubah, karuniakanlah saya keberanian untuk melangkah dengan ridho-Mu. Karena aku yakin apapun yang Engkau tetapkan pasti mengandung kasih sayang yang mungkin hari ini belum mampu aku pahami. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Boleh jadi ada seseorang yang hari ini sedang memikul beban yang sangat berat, dan siapa tahu melalui video sederhana ini Allah menghadirkan ketenangan di hatinya. Terima kasih sudah membersamai saya sampai akhir. Semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah menguatkan langkah kita, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu bertawakal dengan sepenuh hati. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.